Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Nanda Widiawati dengan NIM belakang 030 dan teman saya Amanda Zafira Putri dengan NIM belakang 091. Kami dari Pendidikan Akuntansi 2022 Internasional Universitas Negeri Surabaya. Kami di sini akan menunjukkan kepada kalian tentang bagaimana cara kerja SPSS analisis faktor. Tapi, sebelum kita melakukan tutorial, penting bagi kita untuk mengetahui apa sih analisis faktor itu dan apa alasan kita harus menggunakan analisis faktor. Oke, saya akan menjelaskan apa itu analisis faktor. Definisi dari analisis faktor sendiri adalah alat analisis yang digunakan untuk mengelompokkan beberapa variabel yang memiliki kemiripan menjadi beberapa faktor yang jumlahnya menjadi kecil. Kemiripan antar variabel ditunjukkan oleh nilai korelasi yang tinggi. Jadi, korelasi antar variabel dalam satu faktor akan tinggi, tetapi korelasi variabel dengan variabel yang berada di faktor lain akan rendah. Selanjutnya adalah ilustrasi analisis faktor, seperti yang kita lihat pada gambar di PPT ini. Ada 7 variabel yang kemudian setelah dianalisis faktor terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama kelompok yang berwarna hitam, yang kedua berwarna putih, dan yang ketiga berwarna abu-abu. Jadi disesuaikan dengan kemiripan yang ada. Jadi, penelitian yang kami lakukan ini dengan judul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian di Shopee. Studi kasus mahasiswa pendidikan akuntansi angkatan 2022 UNESA. Penentuan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan rumus Lovin. Berdasarkan jumlah populasi yang ada, yaitu 110 orang, di mana seluruh populasi merupakan perwakilan yang dianggap peneliti memiliki kriteria yang sesuai. Baik, ini adalah rumus Lovin. N adalah ukuran sampel, N besar adalah ukuran populasi, dan E adalah persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan penarikan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan. Kami menggunakan 5% atau 0,05. Berdasarkan perhitungan ini, ditemukan hasil 86,2 atau dibulatkan menjadi 86. Dalam penelitian ini, kami menyebarkan kuesioner melalui Google Form kepada mahasiswa pendidikan akuntansi angkatan 2022. Dari penelitian tersebut, ada 8 variabel, yaitu X1 produk, X2 harga, X3 kondisi yang memfasilitasi, X4 faktor sosial, X5 ekspektasi usaha, X6 kebiasaan, X7 keamanan teknologi, dan X8 ekspektasi kinerja. Selain X, kita juga ada Y. Y-nya yaitu keputusan pembelian di Shopee. Variabel-variabel ini dipecah menjadi indikator yang seperti ini. Oke, sekarang kita akan masuk kepada aplikasi SPSS. Untuk yang pertama adalah pada data view, kita memasukkan data-data responden yang sudah kita cari di awal. Jadi di sini itu ada 86 responden serta 28 variabel yang bercabang menjadi 26 variabel. Pada variabel view, untuk name-nya bisa kita rename sesuai dengan yang kita mau, kan karena di awal tadi ada X1.1, X2, X1.2 sampai pada X8.5. Itu bisa rename sesuai dengan apa yang kita mau. Setelah itu, untuk menganalisis datanya, kita masuk kepada Analyze, Dimension Reduction, Faktor. Setelah itu kita masukkan semua variabel. Jadi di sini ada totalnya 8 variabel yang bercabang menjadi 26 variabel. Setelah kita masukkan pada variabel, untuk selection variabelnya kita kosong saja. Setelah itu
deskriptif. Untuk faktor analisis deskriptif kita sendiri yang perlu kita centang adalah bagian anti-image serta KMO and Bartlett test of sphericity. Continue. Untuk extraction sendiri, metodenya kita menggunakan principal components. Continue. Rotationnya kita menggunakan Varimax. Continue. Untuk skornya sendiri, untuk save aja di akhir, tapi kita nggak perlu ngelakuin sekarang karena siapa tahu nanti ada meredaksi data yang untuk mengeliminasi data-data yang nggak sesuai dengan yang diharapkan. Oke, setelah itu kita akan mendapatkan hasil dari faktor analisis yang sudah kita eh, dapat di awal. Untuk yang tabel pertama adalah tabel KMO and Bartlett test. Yang kedua anti-image matrix. Yang ketiga communalities. Yang keempat total variance explained. Yang kelima component matrix. Dan yang keenam rotate component matrix. Yang ketujuh komponen transformation matrix. Setelah itu step di awal yang harus kita lakukan adalah melihat data KMO Bartlett test-nya sendiri yang sudah ada pada PPT ini. Pengujian yang pertama adalah KMO and Bartlett test. Yang kita dapat dari data di awal, Kaiser-Meyer-Oakley measure of sampling adequacy adalah 874. Bartlett test of sphericity approach chi-square 1420,494. DF-nya 325 dan sig-nya 000. Jadi nilai KMO yang kita dapat pada data kita adalah 0,874 yang lebih besar dari 0,5. Maka proses analisis faktor dapat dilanjutkan. Selain itu, nilai Bartlett test of sphericity sebesar 1402,494 dengan sig 0,000 yang lebih besar dari 0,05. Maka data sampel berdistribusi normal multivariate sehingga memenuhi syarat analisis faktor. Oke, karena nilai KMO-nya sudah memenuhi syarat analisis faktor, kita bisa lanjut pada tabel yang kedua pada anti-image matrix. Pada anti-image matrix ini memiliki syarat nilai MSA-nya harus lebih dari 0,5. Jadi paling kecil adalah 0,5. Pada tabel X1 sampai dengan X8 ini kita yang perlu kita lihat adalah pada anti-image correlation. Di situ ada angka yang ada kuadrat A-nya, itu yang harus kita highlight karena kita harus cek satu persatu apakah ada data yang MSA-nya di bawah 0,5. Setelah kita cek dari X1 sampai X8 ada salah satu data yang di bawah 0,5 yang artinya harus kita eliminasi. Yang dijelaskan pada PPT ini karena nilai MSA X1.1 adalah 484 di bawah dari 0,5, maka X1.1 tidak masuk dalam analisis faktor step selanjutnya. Maka dari itu kita perlu menghilangkan atau mengeliminasi indikator X1.1 karena paling kecil. Karena kita perlu mengeliminasi X1.1, kita harus menganalisis ulang. Baik, kita akan mulai di step 3. Saya akan menjelaskan mengenai communalities. Di tabel ini menunjukkan nilai variabel yang diteliti apakah mampu menjelaskan faktor atau tidak. Variabel yang dianggap mampu menjelaskan faktor jika nilai extraction lebih besar dari 0,50. Berdasarkan data ini, yang kurang dari 0,50 adalah variabel X1.2 sebesar 0,453 itu kurang dari 0,50.
Lalu variabel X3 titik 1, di mana nilai extractionnya 0,454, itu juga kurang dari 0,50. Dan yang terakhir, variabel X8 titik 3. Ini sebesar 0,462, itu kurang dari 0,50 juga. Dengan mengeluarkan X1.1, untuk variabelnya X1.1 kita keluarkan dan mengecek deskriptif, extraction, rotation, hingga option apakah sudah sesuai dengan settingan di awal. Jika sudah, kita oke. Kembali pada nilai KMO, kita harus cek satu persatu juga apakah datanya masih normal agar bisa lanjut pada tabel selanjutnya. Maka dari itu, pengujian 2 step yang pertama adalah karena nilai KMO n bar latest Kaiser-Meyer-Oakley measure of sampling adequacy adalah 0,87, bar latest of sphericity approach chi-square 1381526 dan df 300 signya 0,000. Jadi nilai KMO sama dengan 0,876 lebih besar dari 0,5, maka proses analisis faktor dapat dilanjutkan. Selain itu, nilai bar latest of sphericity sebesar 1381526 dengan sig 0,00 lebih besar daripada 0,5, maka data sampel berdistribusi normal multivariate sehingga memenuhi syarat analisis faktor. Jadi kita bisa melanjutkan pada step yang kedua. Kembali lagi pada aplikasi SPSS. Untuk pengujian 2 step yang kedua adalah kita harus mengecek ulang X1.2 sampai X8.5 apakah ada yang di bawah 0,5. Karena dirasa semua data sudah memenuhi syarat MSA, maka pengujian step 2 tidak ada nilai MSA yang di bawah 0,5, maka bisa lanjut pada step selanjutnya atau step ketiga. Baik, saya akan menjelaskan mengenai total variance split. Bila total initial eigenvalues lebih besar dari 1, maka faktor tersebut dapat menjelaskan indikator dengan baik. Di sini, yang lebih dari 1 itu ada 5 komponen. Komponen 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka, terbentuk 5 faktor saja. Jika 25 indikator dijadikan satu faktor, mampu menjelaskan varian indikator sebesar 44,096% variasi. Jika faktor 1 dan faktor 2 dijumlahkan, maka mampu menjelaskan 52,831% variasi. Jika faktor 1, 2, dan 3 dijumlahkan, maka mampu menjelaskan 57,817% variasi. Jika faktor 1, 2, 3, dan 4 dijumlahkan, maka mampu menjelaskan 62,481% variasi. Dan terakhir, jika faktor 1, 2, 3, 4, dan 5 dijumlahkan, maka mampu menjelaskan 66,693% variasi. Nilai total komponen 6, 7, 8, sampai 25 tidak dihitung sebab nilai eigenvalue komponen kurang dari 1, maka tidak menjadi faktor atau hubungan antara masing-masing variabel dengan faktor yang akan terbentuk. Misalnya dari output di atas terlihat pada variabel X1.2, yakni nilai korelasi variabel ini dengan faktor 1, 0,525, faktor 2, 0,344, faktor 3, 0,085, faktor 4, minus 0,73, dan faktor 5, minus 0,216. Untuk variabel yang lain, cara memaknainya sama seperti pada variabel X1.2. Di rotated component matrix, untuk memastikan suatu variabel masuk dalam kelompok faktor mana,
maka dapat ditentukan dengan melihat nilai korelasi terbesar antara variabel dengan faktor atau komponen yang terbentuk. Cara membaca hasil analisis faktor model rotasi adalah di variabel X1.2, nilai korelasi faktor 4 itu lebih besar dari faktor lainnya, yaitu sebesar 0,467. Maka variabel X1.2 termasuk kelompok 4. Cara membacanya seperti itu. Maka kesimpulannya dapat kita ambil adalah faktor 1 mencakup variabel X1.3, X4.1, X4.2, X4.3, X5.1, X5.4, X6.1, X6.2, X7.1, X8.1, X8.2, X8.3, dan X8.4. Faktor 2 mencakup variabel X2.1, X2.3, X8.5. Faktor 3, X4.4 dan X7.2. Faktor 4, variabel X1.2, X5.2, X5.3. Oke guys, begitu saja video tutorial dari kami. Jika ada salah kata dan perbuatan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.